Kita mulai soal yang pertama. Kalimat di bawah ini yang mengandung kata bermakna umum adalah. Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. Kata olahraga merupakan kata yang memiliki makna umum. Makna khusus dari kata olahraga adalah berenang, bersepeda, berlari, dan lain sebagainya. Soal nomor 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar masih titik-titik. Ya, kira-kira manakah jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah A. Amandemen perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam undang-undang masih dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya. Oke, next. Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah D. Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah melaksanakan ketertiban dunia. Norma hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama untuk titik-titik. Ya, kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, jawaban yang paling sesuai adalah C, teman-teman. Norma hukum digunakan untuk mengatur pergaulan sesama manusia. Oke, next. Pancasila tidak mengenal fasisme, sebab fasisme bertitik tolak pada. Ya, kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah E. Pancasila tidak mengenal fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada pemusatan kekuasaan pada satu orang atau satu pimpinan oleh seorang diktator. Oke, next. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah. Ya, jawabannya adalah A. ASN berlandaskan pada prinsip nilai dasar, diantaranya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar, serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Oke, next. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa. Ya, kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai, bahkan lembaga tersebut secara internal ataupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah. Jawabannya adalah D. Manfaat lain dalam survei integritas pegawai, selain mengetahui kinerja pegawai dan institusi secara internal atau eksternal, adalah menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari indikasi tindakan korupsi. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan, dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk titik-titik. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. Budaya organisasi dalam integritas nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui transparansi anggaran, menghindarkan konflik kepentingan, dan menghindarkan penyalahgunaan wewenang atasan. Oke, next. Keterampilan kewarganegaraan diperlukan dalam memahami karakter identitas negara Indonesia. Apalagi persamaan rasa senasib yang pernah dialami mampu membangkitkan nasionalisme untuk menjaga NKRI. Indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah. Ya, jawabannya adalah B. Bentuk nasionalisme yang tercermin dalam setiap individu sebagai kecakapan warga negara saat seseorang mampu berpegang teguh dalam nilai-nilai Pancasila. Jawaban yang tepat B, teman-teman. Oke, next. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada.
Ya, jawabannya adalah E. Pendidikan merupakan salah satu bentuk revolusi upaya mencapai kemerdekaan di Indonesia. Akibat berkembangnya pendidikan, upaya meraih kemerdekaan di Indonesia turut berubah. Perubahan terjadi dari peperangan fisik menjadi peperangan diplomasi. Oke, next. Pak Suyatno adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Suyatno bertentangan dengan sila. Ya, jawabannya adalah B, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun beberapa sifat lainnya yang bertentangan dengan sila kedua, yaitu mementingkan diri sendiri, mencela hak atau kewajiban orang lain, membenci orang lain dan tidak mau bergotong royong, serta tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Oke, next. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu titik-titik. Ya, kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif berisi anggapan dasar, kerangka acuan, keyakinan acuan, serta pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, merupakan perwujudan sila. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. Salah satu pengamalan Pancasila sila kedua adalah bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dengan mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, next, soal yang terakhir. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung makna bahwa. Kira-kira manakah jawaban yang benar, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa, negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Sehingga dalam membina persatuan dan kesatuan, dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku.